Integritas itu apa yang kita katakan itu harus sama dengan apa yang kita lakukan. Taat dengan orang tua, taat kepada guru, ketika Roh Kudus bicara, akhirnya ketika mereka sendirian ataupun tidak, mereka jadi orang yang taat. Sudah peka. One, two, three, salam podcast. Halo para pendengar sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Ana. Dan saya Martin. Hari ini di tengah-tengah kami sudah ada dua wanita yang cantik luar biasa. Dan kita akan berbincang-bincang sebentar lagi. Tema perbincangan kita hari ini apa itu Mr. Martin? Tema yang menarik sekali misalnya, kita akan bicara mengenai integritas. Ya, untuk narasumber yang pertama sudah ada Miss Juliana. Halo, Miss Juliana sebagai Kepala Sekolah SD Bintang Mulia. Betul ya Miss Yulia? betul Miss Ana. Betul. Sudah berapa lama kira-kira nih Miss Yuli memimpin SD Bintang Mulia? Hitung dulu kali ya Miss Ana ya. Saking lamanya ya Miss ya, jadi lupa. Dihitung dulu. Iya, saya dari tahun 2003 ya. Berarti 2003. berapa Miss Martin guru matematika? Jangan dari sekolah dibuka ya. Betul. Dari mulai tanah. Dari peletakan batu pertama. Berarti sudah Iya. cukup lama sekali Iya. Miss Juliana Iya, betul. memimpin SD Bintang Mulia. Nah, yang kedua Mr. Martin, silakan diperkenalkan. Yang kedua narasumber kita adalah Miss Santi. Ya, oke, hello Miss Santi. Halo. Gimana kabarnya Miss Santi? Sehat, puji Oke, Tuhan. puji Tuhan ya. Oke, Miss Santi sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Trimulya dan Bintang Iya, Mulia. betul. Oke, berapa lama nih Miss Santi? Udah Kalau sebagai saya Kepala nggak Sekolah. terlalu ngitung. Oh, nggak ngitung Di ya? sini mungkin dari peletakan batu pertama. Saya jadi kepala sekolahnya Iya, ya. betul. Dari tahun 2009. Oke. Berapa tahun Miss Santi? Ayo, guru matematika. Yang guru-guru matematika siapa? Sekian tahun misalnya. Pokoknya udah lama aja ya. Lama, udah sangat-sangat berpengalaman Iya, betul ya. sekali, Mr. Sehingga Martin. mereka dengan senang hati kami menyambut narasumber kita pada acara podcast pada hari ini. Iya. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung saja nih Mr. Oke, Martin silakan ya. sana. Ya, Miss Yuli. Menurut Miss Yuli, tema kita kan pembicaraan kita tentang integritas. Nah, menurut Miss Yuli apa itu integritas? Ya, saya setuju ya tadi Miss Martin, Miss Ana katakan ini topik penting banget gitu ya, Miss Santi ya. Dan emang sebetulnya kalau untuk didefinisikan sebetulnya ya yang saya selama ini pahami, jadi integritas itu apa yang kita katakan itu harus sama dengan apa yang kita lakukan. Nah, dan yang lebih penting kalau sebagai konteks anak Tuhan, apa yang kita katakan dan yang kita lakukan itu harus sejalan dengan iman kita sebagai anak-anak Tuhan begitu ya, sehingga apa yang kita katakan tuh nggak kosong gitu ya. Apa yang kita katakan dari iman kita, dari apa yang ada di hati kita. Itu sih yang saya pahami selama ini Miss Ane. Meskipun memang ya pada pelaksanaannya nggak gampang ya Susah untuk ya, kita betul apa ya jadi orang yang berintegritas gitu ya, bahkan Apalagi guru misalnya. nah itu dia ya, kalau guru apalagi gitu ya. Bener ya. Pokoknya nggak boleh tapi mesti sama. katanya. Benar. Nah, saya juga jadi inget nih kalau di dalam konsep sekolah kita ya, integritas malah ditambahkan dengan satu pernyataan yang penting sekali ya, bahwa seorang berintegritas itu seorang yang nggak kompromis begitu ya, apa sih ya, nggak kompromi begitu Iya, ya, betul. dan juga nggak yang oportunis yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu ya, tetapi dia betul-betul konsisten dan konsekuen berdasarkan prinsip hidup yang dia pegang ya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, prinsip hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Nah, sehingga maknanya sangat dalam sekali ya. Iya. Baik kita sebagai pendidik, Berat ya. guru di sekolah maupun orang tua di rumah ya. Nah, itu sih yang saya selama ini pahami ya. Mungkin Miss Santi ada Iya. pendapat lain? Kalau dengar Miss Juliani itu memang berat dalam menjalaninya.
kadang-kadang kalau orang dengan integritas itu kan yang di mulut harus sama dengan yang di hati. Betul. Nah, itu Dan yang ya. dilakukan. Dan yang dilakukan Betul itu sekali. Harus sama, sama. gitu ya. Kalau saya melihatnya di zaman sekarang itu nggak susah loh dapat orang dengan integritas. Bahkan mungkin kita aja masih terus berproses. Betul. Iya Iya, sih. betul. Yes, betul. Jadi kalau saya bilang kita tuh harus dengan integritas itu kita harus bisa melakukannya. Dan orang bisa harus terima kalau dengar tadi Miss Juliani bilang kan tidak kompromis dan juga tidak oportunis. Yes. Nanti kalau orang lihat kita kayaknya kaku banget ya kalau orang integritas, kebayang nggak sih? Gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya kita bisa melakukannya kalau kita Betul. memang tulus ya dari hati. Iya. Kalau memang kita bilang enggak ya kita nggak lakukan yang ini. Dan kita bisa menyatakan dengan baik-baik kok kepada forum atau komunitas yang ada di sekitar kita. Iya. Dan kadang-kadang ditambah lagi kita orang timur ya. Kadang-kadang sungkanisme Sungkan. gitu Iya. ya. Kadang-kadang gitu ya. Silakan dimakan. Udah makan Iya. belum? Oh sudah gitu ya. Makanannya Padahal apa? Nggak gitu lapar ya. Bahkan di rumah ya suami istri juga suka gitu ya. Misalnya enak nggak makanannya gitu ya. Iya. Terus suami itu bilang enak mah enggak ya. gitu ya. Padahal Takut dimarahin. nah itu dia ya. Satu tambah, tambah. Nah itu Makasih, kenyang. hal-hal yang sederhana ya, tapi ya kita sadari ya bahwa itu memang perjalanannya tidak mudah. Tapi ya itulah kalau kita bicara integritas ya apa ya proses yang tidak mudah, tapi Betul. kita perlu aware dan ya tetap sincere ya, tetap tulus melakukannya. Iya. Gitu ya Miss Anne, Miss Martin. Nah tentunya Miss Yuli, Miss Santi ini sebagai orang tua ada nggak nih pengalaman atau misalnya bagaimana mendidik atau menekankan tentang integritas ini kepada anak atau murid? Boleh diceritakan? Cok, Iya. Miss Santi dulu. Saya pengalaman dengan ngajarin integritas ya ke anak saya sendiri mungkin ya. Waktu kecil itu anak saya yang besar kan memang giginya rusak. Jadi saya bilang kamu nggak boleh makan permen. Jadi terus ada alergi lagi dengan gula. Jadi ketahuan makan permen satu aja udahnya apa yang terjadi udah ketahuan ya. Jadi satu hari pulang. Jadi nggak bisa ngebohong ya? Nggak bisa ngebohong ya. Terus kan kita kalau di gereja sibuk ya, ada tugas, ada pelayanan, ya maminya nanti mimpin pujian dulu, anaknya di sekolah minggu, ya ibu guru sekolah minggu yang urus ya, pulang-pulang kayaknya ada yang senang sama dia kasih permen gitu ya. Padahal berangkat ke gereja udah dikasih tahu jangan makan Permen. kalau ada om tante yang kasih harus simpan dulu, minta izin dulu. Ternyata kan namanya anak ya. Terus ternyata ya pulang udah ketahuan kan giginya udah ada belepotan yang manis-manis kelihatan. Koko, apa yang kamu lakukan tadi ini? Enggak, aku enggak. Mama bisa tahu ya, saya bilangnya ya. Berproses. Jadi anak pun ketika mau jujur karena dia takut ya. Tapi akhirnya saya bilang kenapa kalau kamu nggak jujur, efeknya kan karena dia ada alergi, terus gigi dia juga bukan gigi yang baik begitu ya. Akhirnya setelah itu konsekuensinya jalan, nangis sih. Tapi ya efeknya hari ini setelah anaknya besar, dia mengerti kalau memang dia menginginkan sesuatu dia harus bicara, nggak usah main belakang dulu. Yes. Tapi itu perjalanan yang panjang sih. Nah waktu itu dimarahin gak sih Miss Santi? Dimarahin. Dengan keras atau bagaimana gitu? Sejujurnya kalau ke anak yang besar saya keras. Sampai saya harus diirin dulu sama psikolog. Jangan keras-keras. Kenapa? Karena memang anak saya yang besar cari kesempatan, Miss. Cari kesempatan. Jadi caranya memang kalau nggak dengan mungkin nada ya, nada yang tegas, mungkin dia akan terus mencoba begitu ya. Jadi itu perjalanan yang nggak mudah ya. Mami-mami juga kan maunya nggak keras ya dengan anak-anak, tapi ya harus dijalani demi sebuah didikan yang baik begitu. Jadi saat ini anaknya kalau mau sesuatu dia pasti minta izin dulu. Gitu. Ada satu misalnya tadi yang saya tangkap ya mengenai proses. Nah kan zaman sekarang ini kan generasi itu instan ya, Miss Yuli, Miss Santi ya. Anak-anak bahkan mungkin kita orang dewasa senangnya itu instan semua. Iya. Berbagai makanan instan sebagainya sehingga menimbulkan karakter anak tuh pengen instan, pengen semuanya cepat dan gak suka dengan proses. Nah integritas kita harus berproses. Nah bagaimana supaya anak-anak ini mereka betul-betul suka dengan proses, mereka senang dengan proses itu dan bisa rendah hati untuk menerima proses itu sehingga
mereka punya integritas yang luar biasa dalam Tuhan. Nah, kira-kira gimana Miss Uli? Ada pengalaman seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana kita menolong atau membantu anak kita menyukai Betul. proses ya? Iya, betul. Bahkan mungkin kalau jujur kita juga ya lebih senang yang instan ya, gitu ya. Betul sekali. Ya. Nah, kalau menurut saya sih apa ya, yang memegang peranan penting tuh yang pertama memang orang tua sih kalau menurut saya, karena kan pendidikan karakter atau pendidikan penanaman nilai-nilai itu pasti awal di rumah gitu ya. Dan saya pikir anak akan melihat figur yang paling pertama tuh papa dan mama ya, menurut saya ya. Kalau kita sebagai orang tua juga main gampangnya aja begitu ya, nggak mau berproses, ya saya rasa anak akan melihat model itu ya dalam kehidupan kita, sehingga integritas itu juga nggak akan tumbuh di dalam diri anak kita gitu ya. Nah, mungkin bicara tentang ini, saya punya dua pengalaman. Saya sama suami, anak saya cuma 1 ya, Miss Santi 2 ya, saya anaknya 1, pasti 2 lebih sulit lagi saya tahu. Nah, jadi saya sama suami itu selalu menekankan sama anak kami itu bahwa tentang akademik itu, nilai itu bukan satu hal yang utama gitu ya, tetapi proses kamu untuk bisa mendapatkan satu hal yang baik dalam hal akademik itu yang penting gitu ya. Nah, jadi suatu hari anak saya usia berapa waktu itu ya, SMP 3 apa SMP 2 gitu ya, dia dapat nilai itu nggak bagus. Selama ini di usia SD begitu sampai SMP awal, kalau dia dapat nilai jelek pun saya nggak pernah marahin dia gitu ya, papinya juga nggak. Yang biasanya kami tahu, yang kami tanya adalah coba namanya Davian ya, Dev, coba kamu renungkan apa yang menyebabkan kamu nilainya nggak seperti yang kamu harapkan gitu ya. Waktu itu nilainya berapa ya, 5 kalau nggak salah ya, bidang studi apalah saya lupa. Padahal kami nggak pernah biasakan marahin atau apa gitu ya, tapi dia punya rasa apa ya, sensitif dan takut mengecewakan mami gitu ya, takut mengecewakan papi. Tapi akhirnya dia memang cerita, dan setiap kalau ada hasil yang nggak bagus ya kita ngobrol sama-sama, dievaluasi. Kami juga menilai gitu ya, menurut mami sih kemarin kamu memang kurang serius misalnya belajarnya atau apa gitu ya. Jadi itu yang kami alami. Nah, dalam perjalanan waktu, kemarin waktu usia berapa ya, kurang lebih udah 19 tahun lah. Dia tuh diajak sama temennya, katanya ya, diajak sama temennya mau ke tempat apa ya, minum lah apa begitu ya. Nah, terus dia cerita sama kami tuh, Pi, saya diajak temen mau ke teater katanya gitu ya, ceritanya begitu ya. Nah, ya Udah potong sebentar Miss. Iya, Ini iya, Davin iya. udah umur berapa ini yang sekarang tahun ini 23 tahun ya. Oh, oke. 23 tahun ya. Nah, jadi waktu itu dia minta izin seperti itu. Tapi sepertinya hatinya gelisah gitu. Ya, dia ke WC, beres-beres, mau mandi dan sebagainya, terus minta waktu sama kami. Pi mau ngomong, dia bilang. Saya pikir papanya pikir dia mau ngomong mau kemana dan sebagainya sama siapa aja gitu ya. Ternyata dia cerita bahwa sebetulnya dia bukan mau ke teater gitu ya. Lalu dia cerita sebetulnya Pi begini ya. Kita sukacita ya waktu mendengar dia menceritakan sebetulnya bukan itu, tapi saya gelisah hati begitu ya, sehingga saya harus ngomong apa adanya gitu ya. Ya kami malah ketika dia melakukan hal itu ya kita malah puji dia gitu ya. Maksudnya kita menghargai sekali apa yang dia lakukan. Artinya dia tidak menutupi, dia tahu itu tidak jujur gitu ya. Dan dia juga bilang ya kalau nanti aku pergi, aku nggak mau aku juga ada apa-apa karena aku gak jujur sama papi mami gitu ya. Jadi nah ternyata saya pikir ya setelah anak saya besar, perjalanan menanamkan ini tuh gak gampang. Sampai anak tersebut besar pun juga dia struggle gitu ya. Di logika kognitifnya dia tahu. Berarti sebetulnya hati nuraninya betul. sudah bisa membedakan. Benar. Nah itu mana yang betul. benar, Dan yang memang mana kuncinya salah. sebetulnya integritas bicara hati ya. Sebetulnya hati nurani gitu ya, yang terus dibangun, dijaga, dipelihara gitu untuk memilih apa yang benar gitu ya. Nah itu sih. Jadi sebetulnya kalau gimana ya menolong anak kita berproses, ya kita sebagai orang tua harus juga mau berproses ya dengan anak kita, baik di Sebenarnya yang paling sekolah. susah kasih contohnya sih. Nah itu betul, teladan yang paling susah. Teladan ya, teladan ya. Betul, Iya. betul, Iya. betul, Nggak mudah. Oke. betul, Karena betul. anak nggak tahu sih, kalau anak saya kan ada satu yang masih SD ya. Betul. Kok papa bilang gitu, papa sendiri gitu. Iya. kritis Bener ya. Masalah umum ya. Iya. Maksudnya ya, Betul, proses betul. itu tuh nggak mudah sih. Iya. Jadi kami pun sebagai orang tua di rumah, yang paling susah mungkin di rumah kalau kata saya, Miss karena Yuli kita ya. terlihat dari pagi Terlihat. sampai malam Semua ya. ya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi, Kalau di benar. sekolah itu kita masih Iya, jaim iya. gimana Oke, gitu ya. Tapi kalau di Iya. rumah itu
kita nggak bisa tutupin anak Betul. kita tahu, pasangan kita tahu. Iya. Jadi Iya. itu perjuangannya. Betul. Iya. Dan saya pribadi sebetulnya juga sama lah ya dengan anak kita dan juga mungkin kebanyakan orang. Anak saya tuh paling tahu kalau saya ada apa-apa gitu ya. Davian tuh bisa baca, "Mami, hari ini are you okay?" gitu ya. Saya jawabannya apa? "Okay." Padahal Padahal ada sesuatu. Tapi itu proses belajar Iya, ya. Artinya betul. dalam perjalanan waktu ya saya harus ngomong, "Ya, Mami ada something, tapi nanti ceritanya gitu ya." Nah, itu proses belajar untuk melakukan itu. Terus ada Iya. satu cerita lagi, papinya cerita ya, pernah punya pengalaman di kendaraan gitu ya. Dulu mungkin belum pengertiannya baik, jadi ditilang lalu pakai amplop gitu ya. Nah, itu kita bahas tuh sama anak di rumah gitu ya, bahwa sama bahas tuh ya sama anak kita. Artinya maksudnya kita sebagai orang tua juga perlu terbuka bahwa ya papi mami bisa salah juga, pernah melakukan salah juga gitu. Tapi ketika kita menceritakan itu tuh bukan menjadi sesuatu yang memalukan, tapi menjadi satu pelajaran Iya. yang anak kita bisa tangkep. Oh oke, berarti Iya, iya. yang harusnya tuh apa sih yang harus dilakukan Betul. di kendaraan atau berkendaraan ya di lalu lintas misalnya seperti itu. Iya. Nah, lalu satu lagi menarik tadi pertanyaan Miss Martin kalau jadi guru nih Miss Santi. Tadi kan kita sebagai orang tua ya, Betul. sebagai orang tua di rumah. Nah, sekarang sebagai pendidik tadi kalau bicara instant jadi saya ingat selama HBL ya Miss Martin ya. Betul. Nah, selama Sekolah HBL, selama HBL nih bener-bener challenging untuk yang Nah. namanya integritas saya rasa begitu ya. Betul. Iya, karena kan tadi Miss Martin mungkin tanya anaknya kan mau instan ya, nilainya pengennya kalau bisa instan betul. gitu ya. Kalau Iya. bisa gemerlapan terus angka-angkanya gitu ya. Tapi mungkin anak-anak diuji gitu ya untuk berproses tetap jujur, tetap tidak curang ya gitu ya, Iya. tetap hasil sendiri. Nah, saya rasa selama HBL tuh tantangan juga tuh Miss Martin. Iya. Dan kita sebagai pendidik ya bagaimana menolong anak-anak didik kita untuk punya integritas? Ya saya sih rasa bersyukur Tuhan itu membukakan juga ya kalau ada anak yang jatuh atau melakukan sesuatu yang tidak berintegritas, ya kita menangani ya, ajak bicara, kita bahas supaya anak itu menyadari apa yang benar, apa yang salah. Bisa punya pengalaman? Di rumah nih. Sekolah Kalau di berkali sekolah. sekolah ya. Ya, selama HBL. Kalau anak TK ya di sekolah itu untuk berintegritas itu banyak banget di sini. Nah, apa aja tuh? Nanti gurunya kasih tugas Oh, ya. iya. Kalau di TK kan sama kali ya seperti di SD Iya. ya, bikin video, bikin laporan gitu Iya. lewat video. Kalau enggak kalau gurunya video call mungkin masih lebih original ya, begitu harus bikin laporannya. Bentuknya video, anaknya nyanyi. Iya. Ya mami-maminya cukup stres miss gitu ya. Kenapa? Karena pengen hasil terbaik. Jadi kalau anaknya salah sedikit, ulangi dari awal. Ulangi dari awal. Padahal kan kita memintanya yang original. Iya. Sebisanya anak. Kalau anaknya belum bisa, justru itu tugas kita ya sebagai guru. Iya, Tapi ternyata faktanya adalah kita sebagai orang tua itu pengen yang gemerlapan, nilainya supaya bagus. Dan Iya. itu memang ABL ini memang gak mudah sih begitu ya. Dan gimana pihak sekolah menanggapinya? Ya kita harus kerja lebih keras untuk Iya. cari tahu kebutuhan anak ini apa gitu. Ya, berarti integritas itu ketika kan tadi kan kalau saya dengar apa yang Miss Santi sampaikan, Miss Yuli sampaikan, pasti kan Tuhan ngomong ya, Ya. gitu kan ya, gitu. Dalam hati ini kan ada suara jangan gitu ya, jangan amplop. Ya, Dev jangan gitu, pasti ngomong kan. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa bagaimana kita nih ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu ya. Bagaimana mengajarkan mereka untuk mengambil keputusan dengan benar. Mengambil keputusan dengan benar karena pasti ngomong tuh. Roh Kudus pasti bicara kepada kita. Nah, masalahnya adalah mau ikutin yang mana nih gitu kan? Pasti anak-anak juga kita percaya anak-anak kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Udah ngomong tuh Roh Kudus tuh. Tapi mereka kok malah jatuh ke dalam dosa. Pilihan yang salah. Pilihan ya. yang salah. Kira-kira gimana no? Gimana Ada menolong mereka tips-tips mengambil keputusan yang tepat Untuk orang tua, untuk para pendidik, silakan Miss Yuli dulu nih, kayaknya udah Aduh. senyum-senyum. Pengen ngomong ya. Iya. Ya, kalau bicara tentang mengikuti suara yang tadi ya, memang satu kata sih yang penting yaitu ketaatan ya. Taat betul. mendengar suara yang
tadi ya yang Miss Martin katakan, dan seringkali suara itu tuh kecil sekali ya, suara yang lain lebih kenceng kayaknya gitu muncul di dalam benak, ketutup jadi suara yang kecil tadi gitu ya. Nah, kalau dalam proses pendidikan satu lagi selain integritas, saya rasa harus melatih anak kita taat sih sebetulnya, ketaatan ya. Ketaatan kalau untuk anak dari kecil saya pikir belajar taat itu, kalau Tuhan itu kan sesuatu yang abstrak mungkin buat anak-anak. Belajar taat sama siapa? Sama papa mama di rumah yang kelihatan ya, sama guru di sekolah, ikutin aturan gitu ya. Nah, sehingga ketika hatinya dibentuk untuk memiliki hati yang taat, itu akan mudah tuh untuk selalu mengikuti yang benar gitu ya. Meskipun tentu kita sebagai orang berdosa tidak selalu sukses ya. Even kita sebagai orang dewasa pun sering kali ada di persimpangan gitu ya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tuh ketika kita gagal, kita punya Tuhan yang akan menolong kita ya. Ketika kita mengakuinya, ketika kita menyadarinya dan mau berubah. Nah, disitulah peran papa mama, peran orang guru begitu ya, mendampingi anak-anak kita ketika mereka gagal, jatuh, tidak bisa taat, tidak ada integritasnya, tidak dijalankan begitu ya. Kita menerima mereka. Ya, betul. Ya, orang dewasa di sekitar benar, anak itu betul. Jadi apa ya, mempengaruhi bagaimana karakter melewati ya. prosesnya untuk terbentuknya integritas itu. Dan dari kecil mereka harus belajar ini misalnya ya, untuk mengambil keputusan yang benar misalnya. Yang betul tadi sekali. taat dengan orang tua, taat kepada guru, ketika Roh Kudus bicara, akhirnya ketika mereka sendirian ataupun tidak, mereka jadi orang yang taat ya. Sudah peka, udah punya kepekaan itu ya. Dan lingkungan sekitar harus mau terima sih ya. Kadang-kadang karena tidak diterima, maka muncul tuh, daripada saya jujur, lebih baik saya nggak jujur gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga penting ya. Jadi menumbuhkan tadi ketidakjujuran, karena saya takut kalau tidak jujur saya nggak diterima, ditolak, disisihkan gitu ya. Nah, lingkungan ini penting, terutama papa mama ya. Papa mama, guru di sekolah, penerimaan itu menjadi satu proses yang akan menumbuhkan integritas tadi, ketaatan tadi, kejujuran tadi ya. Kalau menurut saya begitu ya. Gitu. Oke. Seru ya, Mr. Martin ya. Luar biasa ya. Tadi dari perbincangan kita saya sempat terpikir satu hal nih, Miss Yuli, Miss Santi. Integritas itu bisa dipelajari atau tidak? Integritas itu dipelajari dan dilatih ya. Bukan hanya dipelajari seperti ada teori ya tadi kan, apa sih integritas, definisinya caranya gimana, atau kalau kayak mau bikin mie kan, 1 buka bungkusnya gitu ya, 2 iklan gitu ya. Tadi berproses tadi ya. Jadi buat saya sepanjang perbicara ini saya berpikirnya integritas itu adalah latihan. Dan ketika anak yang masih belia ini harus dididik dan dilatih dengan integritas, kita orang dewasanya yang memberikan teladannya, baik kita sebagai orang tua di rumah atau orang dewasa di sekeliling anak itu, atau kita sebagai pendidik. Karena kalau sebagai pendidik mungkin saya tadi bilang bisa aja kita jaim-jaim, tapi sebenarnya kita juga nggak bertanggung jawab, misalnya ya hal kecil aja ya, buang sampah ke tempatnya, mengembalikan barang ke tempatnya gitu ya. Rasanya kita orang dewasa juga mungkin belum tentu di rumah punya kebiasaan itu dan kita bawa ke tempat kerja kita. Sulitnya kita guru gitu ya, semua dilihat ya. Kalau jadi guru itu kan yang baik puji Tuhan, yang gak baik ini yang berbahaya. Tapi saya pikir menjadi seorang guru itu menghidupi, karena seorang pendidik yang akan menginspirasi itu kan memberikan contoh dan teladan. Dan artinya kita pun sebagai pendidik itu kan berproses ya. Jadi sampai kita sibuk mendidik anak didik kita harus sibuk juga membangun diri kita. Misalnya kalau saya dulu ya, saya juga tipikal pelupa karena simpen bolpen ini bisa hari ini di sini, besok di sana begitu ya. Tapi hari ini udah hampir 20 tahun nih jadi pendidik gitu ya di instansi ini. Jadi ngerti artinya mengembalikan barang ke tempatnya. Jadi begitu mengajarkan itu, kita akan mengajarkannya dengan hidup kita. Itu akan jadi yang berbeda ya dampaknya. Saya setuju bahwa integritas ini ya bisa dipelajari dan dilatih tadi ya, kata Miss Santi ya. Dan contoh model itu yang paling penting ya. Saya suka denger gini, contoh ya kasusnya gini.
papi mami di rumah nih misalnya, dicari seseorang by phone atau datang ke rumah, tapi pas gak mau ditemui gitu ya, apa biasanya yang suka terjadi? Kata mama. Itu dia gitu ya. Nah, jadi nanti suruh mbaknya lah, ART-nya kasih tahu mami gak ada di rumah misalnya gitu ya. Nah itu dipelajari pasti sama anak kita, bukan gitu ya. Oh gini ya caranya ya kalau misalnya menghindar dari sesuatu, boleh ya gitu ya. Padahal kita nggak ngajarin secara gini ya caranya ya step 1, 2, 3 enggak, tapi apa yang dilakukan di rumah itu direkam dan itu diserap gitu ya nilai itu oleh anak kita gitu loh ya. Pernah nggak sih Miss Yuli begini ya, kalau lagi wisata harus bayar tiket masuk. Saya kan pernah jadi anak kecil ya, papa saya bilang, San, cepet ngumpet di bawah. Ada apa ini? Ada apa? Ternyata satu lagi ke bioskop. Kalau ke bioskop kan nggak boleh bawa makan kan ya. Nah satu hari, betul misalnya gitu ya. Satu hari tuh anak saya bilang begitu, mami itu kan ada tulisannya tidak boleh bawa makanan gitu ya. Sempet tuh saya juga ngelakuin begitu. Ini cuma bawa minum doang gitu ya. Tapi kan sudah ada mami tulisannya nggak boleh. Iya ya, saya jadi disadarkan. Anak saya yang tegur gitu ya. Iya bahwa ya itulah hidup berintegritas tuh dimanapun situasi apapun ternyata gitu ya, nggak cuman hal besar tapi hal-hal kecil yang ya mungkin sepele tapi di situ anak kita pelajari. Apalagi ada yang bilang kalau ilmu guru TK, anak-anak itu belajar sekian persen dari meniru, betul nggak misalnya? Betul. Bukan dari apa yang diajarkan, didengar dan mungkin pemahaman bahasa kan belum bagus ya anak TK ya. Tapi jadi dia melihat gitu. Bahkan katanya begitu Miss Santi, pakai jepit apa, jalan di mana, itu diikuti gitu ya sama anak-anak ya. Nah jadi anak-anak kita tuh peniru ulung, apalagi usia-usia di levelnya Miss Santi ya. Jadi saya rasa bisa dipelajari sih Miss Anna menurut saya ya. Oke, jadi kalau misalnya anak-anak kita mereka sudah berani menyampaikan kebenaran, berarti yang luar biasa adalah dari mereka kecil, dari mulai TK mungkin tadi ya, SD dan seterusnya, mereka sudah bisa melihat bahwa inilah yang menjadi teladan dari orang tua ya, sehingga itu adalah hal yang luar biasa ya. Sebetulnya itu 5 tahun pertama mantap banget pembentukannya. Betul. Jadi kebayang ya kalau 5 tahun pertama itu dibentuknya dengan cara yang kurang pas. Nanti pindah ke SD-nya itu kurang pas lagi. Dan kurang pasnya itu kayak efek bola sajunya ada. Nah, Miss Santi, Miss Yuli, ini menarik sekali nih pembicaraan kita ya. Tapi Mr. Martin, silakan Mr. Martin. Oke, waktu kita sudah habis. Nggak kerasa sekali misalnya. Miss Yuli dengan Miss Santi. Ya, waktu itu sudah habis dan mungkin sebagai kesimpulan hari ini, mungkin ada closing statement dari Miss Santi. Kalau dari saya itu belajar tentang integritas itu belajar menjadi buku yang terbuka. Jadi kalau tadi bicara gimana ya supaya kalau saya lagi nggak mau ketemu orang itu, tapi saya juga nggak berbohong begitu ya. Jadi saya kasih contohnya, hari ini kita nggak bisa ketemuan dulu. Jadi bagaimana ketika jadi buku yang terbuka itu, saya juga tidak menjadi beban, tidak berbohong, tidak menyimpan sesuatu, tapi saya akan menyatakan ini dengan baik dan orang bisa melihat bahwa kita juga punya sikap yang baik. Itu proses juga. Betul. Itu sih. Buku yang terbuka ya. Oke, dari Miss Yuli? Iya. Integritas tadi seperti saya katakan bicara soal hati nurani ya. Dan ini adalah panggilan yang besar menurut saya buat para orang tua dan pendidik. Jadilah role model yang terbaik buat anak-anak kita. Jatuh bangun kita sebagai role model, kita punya Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan untuk memulihkan hidup kita supaya terus jadi contoh yang baik buat anak kita. Itu kali mungkin. Baik, thank you Miss Yuli, Miss Santi. Kita adalah buku yang terbuka, inilah teladan bagi semua orang. Luar biasa sekali podcast kita pada hari ini. Saksikan kembali podcast yang berikutnya, part kedua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.